Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Bu Afi. Jadi, kali ini kalian masuk ke bab kedua, yaitu kalian akan mempelajari tentang barisan dan deret. Nah, sebelumnya sebenarnya kalian pernah mempelajari materi ini di SMP, tapi mungkin belum secara mendetail. Nah, secara detailnya akan dipelajari di SMA. Nah, kalian ingat tidak waktu SMP kalian belajar tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan itu sebenarnya adalah materi dasar dari barisan dan deret. Atau kalian juga ada yang mungkin beberapa, kalau dilihat dari hasil asesmen diagnostik, itu ada yang memang sudah diajarkan, ada yang belum ya. Jadi mungkin kalau yang sudah, ini tidak akan asing, tapi kalau yang belum, pahami dulu ya baik-baik. Ya, jadi tadi ada ilustrasi seperti ini kan. Ada sebuah batu bata nih, terus ada baris pertama, kedua, dan ketiga, sama keempat. Nah, kalau tukang bangunan itu ingin menambah lagi satu baris dari susunan yang di paling bawah, berapa jumlah batu bata yang dibutuhkan? Pada banyak yang jawab 6 kan? Nah, memang benar jawabannya 6. Kenapa 6? Karena kita tahu bahwa pola batu batanya itu selalu bertambah satu dari yang di atasnya, ya kan? Nih, baris pertama dia ada 2. Baris kedua ada 3, terus lalu 4, lalu 5, gitu kan. Kalian akan mudah menebaknya bahwa kalau di baris yang baru, yang ke-6, baris yang ke-5 ya, itu akan ada 6. Itu konsep mudahnya suatu barisan. Nah, kita lihat dulu nih, apakah kumpulan bilangan itu pasti disebut barisan atau hanya boleh mengacak atau harus ada polanya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kalian pernah nih pola bilangan seperti ini. Ada bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7. Kalau secara angka, pasti nulisnya langsung ya. 1, 5, 3, 3 ini mirip 5. Dihapus. Nah, 1 tadi, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya itu adalah bilangan-bilangan ganjil kan. Nah, ini dia memiliki pola. Setelah 9 kalian pasti bisa meneruskan ya kan, angkanya setelah 9 berapa? Ya, 11, 13, dan seterusnya kan. Nah, itu kalau polanya dituliskan dalam sebuah angka. Ternyata pola juga bisa digambarkan. Nah, ini contohnya penggambaran pola bilangan ganjil dengan sebuah gambar segitiga. Segitiganya awalnya ada 1, terus di gambar yang kedua ada 3, yang ketiga ada 5, yang keempat ada 7, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini juga ada pola bilangan persegi mulai dari 1, 4, 9, 16, 25. Atau kalian juga bisa menyebutkan nama lainnya apa nih? Ada 1, 4, 9, 16 kan nggak sih nih? Pola bilangan kuadrat. Yang mana kalau digambarkan dalam bentuk gambar, dia bentuknya persegi nih. Nah, ada juga nih bilangan Fibonacci, yaitu merupakan suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Bilangan Fibonacci ini adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Jadi polanya suku sebelumnya ditambah suku sesudahnya, ditambah lagi gitu. Jadi ini 1 tambah 1 hasilnya 2. Nanti 1 tambah 2 hasilnya 3 gitu dan seterusnya. Nah, ini ditemukan oleh Fibonacci, makanya dinamakan bilangan Fibonacci. Ya, ada banyak pola bilangan yang lainnya. Ini contohnya lagi ya, ada bilangan persegi panjang. Nanti kalau kalian bisa cari di sini, awalnya bilangan pertamanya 2, 6, lalu berapa nih? 12 ya. Nah, ini berapa lagi nih kira-kira? Ada banyak yang bisa kalian temui. Nah, sekarang apa sih pola bilangan itu? Bisa nggak kalian merumuskan kira-kira? Dari tadi yang contoh yang tadi kalian sudah lihat, kira-kira apa pola bilangan itu? Bisa kalian cari ya, atau kalian tulis nanti di buku catatan kalian. Oh, pola bilangan itu ini. Gitu. Nah,
Kita masuk ke barisan bilangan. Kapan sih sebuah kumpulan bilangan itu disebut dengan barisan? Nah, ingat ya, ada yang namanya barisan bilangan ini aja nih. Ini barisan bilangan, ada yang namanya barisan bilangan. Nah, barisan lagi nanti dibagi menjadi dua, ada barisan aritmetika dan barisan geometri. Gitu. Jadi kalau barisan bilangan itu sendiri merupakan kumpulan bilangan-bilangan yang tersusun atas pola tertentu. Jadi dia punya pola. Cirinya, salah satu cirinya itu kalian bisa melanjutkan bilangan setelahnya. Karena apa? Karena ada polanya. Nah, kalau dia cuma bilangan yang tidak ada polanya, tidak ada aturannya, itu kalian tidak akan bisa melanjutkan bilangan setelahnya itu berapa. Kita ambil contoh soal yang satu, ada 1, 3, 5. Kira-kira setelah 5 berapa? Kalian bisa cari tahu polanya. Oh, polanya ternyata ditambah 2, Bu. Ya kan? 1 ke 3 tambah 2. 5 ke 3 tambah 2. Oh, ternyata setelah 5 itu 7. Setelah 7, 9, dan seterusnya. Berarti nomor 1 ini merupakan baris bilangan. Kalau nomor 2, dari 10, lalu 9, 8, setelah 8 berapa? Nah, dia barisan atau bukan? Cirinya ingat, cirinya ada aturan atau pola tertentu sehingga kalian bisa mencari bilangan setelahnya. Kalau nggak bisa dicari berarti kali itu bukan barisan. Hanya angka-angka aja biasa. Nah, ini bisa kalian cari. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian sambil menonton video ini, sambil kalian coba. Kira-kira 2 jawabannya barisan bukan, 3 bukan. 3, 4, 5, sampai 10. Ya, kita kasih waktu berapa ya? 10 detik. Nanti Ibu kasih tahu jawabannya. Ya, yang kalian bisa aja dulu. Yang kira-kira dilihat secara kasat mata, oh ini mah barisan. Sambil kalian mencari apakah itu barisan apa bukan, Ibu sambil menuliskan nih. Tadi ya, barisan itu kumpulan bilangan. Oke, waktu kalian habis, dapat berapa? Coba hasil menganalisis apakah itu barisan atau bukan. Tadi ya, ingat barisan itu merupakan kumpulan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu sehingga kita dapat menentukan angka-angka setelahnya. Itu yang namanya barisan. Nah, ini ada contoh barisan lainnya nih. Ada 5, 8, 11, 14. Ternyata polanya adalah ditambah 3. Tadi hasil jawaban yang tadi ini dia. Coba kalian cek apakah jawaban kalian sudah benar yang tadi 10 itu ya. Kalian coba 10 itu. Atau belum. Kalau belum, ulangin lagi tadi. Jadi bisa di screenshot dulu tuh ya, yang part yang tadi. Oke, kalau sudah paham apa itu barisan, maka nanti baru bisa kita ke langkah selanjutnya kalian memahami barisan yang jenisnya aritmetika. Tapi sebelum ke sana, Ibu mau tekanin dulu. Nah, tadi balik lagi dulu ya. Nah, nggak hanya pola berulang seperti ditambah, dikali, atau dikurang, ternyata kalau misalkan dia merupakan bilangan unik yang memang kalau dicari setelahnya itu ada, kalian tahu polanya, maka itu juga barisan. Kita lihat ya contoh yang nomor 4. Padahal nomor 4 di sini jawabannya apa nih? Pasti kalian bingung. Ya, dia merupakan barisan. Dari mana polanya? Oke, kita lihat.
Nomor 4 itu ada 1, 8, 2, 7, 6, 4. Nah, yang tahu nih, setelah 64 berapa? Setelah 64 adalah 125. Dari mana 125? Ternyata tadi ya, yang nomor 4 ini merupakan barisan bilangan kubik. Jadi pangkat 3. Mulai dari 1 pangkat 3 itu kan 1. 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak hanya dia polanya itu ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi, tapi kalau memang itu merupakan bentuk urutan yang memang ada polanya, nah itu disebut dengan barisan. Kita next. Ini contoh-contoh itu ya, pola bilangan ini pola bilangan asli nih, ditambah 1. Pola bilangan ganjil yang positif, tambah 2, tapi suku pertamanya dimulai dengan 1. Ini pola barisan bilangan segitiga, ada 1, 3, 6, 10. Nah, ini polanya itu bertingkat, jadi tidak bisa ditemukan pas atau polanya yang stabil itu satu kali. Contoh 1 ke 3 tambah 2, 6, 3 ke 6, 3, 6 ke 10, ditambah 4, berarti nanti di sini tambah 5 ya. Nah, sininya konstannya di tingkat kedua. Polanya sama. Oke. Nah, setelah kalian paham tentang tadi barisan, nah ini ada beberapa latihan, silahkan kalian coba ya boleh sambil didiskusikan dengan teman kalian. Nah, apa sih UN itu? UN itu adalah rumus suku ke N. Jadi N itu suku ke N, suku keberapanya gitu ya. Contohnya, latihan yang pertama ini, tentukan 4 bilangan pertama dari setiap rumus suku ke N berikut 4 bilangan pertama. Jadi suku 1, suku 2, suku 3, dan suku 4 yang ditanyakan, yang dicari. Untuk rumus yang pertama nih, yang UN sama dengan 1 per N kuadrat, berarti kalau U-nya U1, N-nya kalian ganti dengan 1. 1 per 1 kuadrat. 1 ya. U2-nya 1, sorry 2-nya jelek banget. 1 per 2 kuadrat. Berapa tuh? 1 per 4. Dan seterusnya. Gitu ya. Udah ya? Oke. Kalau ini disuruh mencari rumusnya atau pola ya. Polanya itu seperti apa? Itu singkat cerita tentang barisan yang harusnya memang kalian sudah apa namanya sudah kalian kuasai di SMP. Jadi ringan. Nah, ini juga sama nih masih tentang barisan ya. Dengan ada rumus-rumus seperti bilangan Lukas atau ini rumus yang lain nih. Minta membuktikan. Kita ke barisan aritmetika. Nah, ini barisan aritmetika itu, ini penggambarannya ya. Ini ada soal cerita. Nah, ini skip aja, nggak usah dibahas. Nanti kalian akan mengetahui sendiri apa sih nanti bedanya barisan aritmetika dengan geometri. Nah, di sini barisan aritmetika atau barisan hitung adalah suatu bilangan, suatu barisan, sorry, yang suku-sukunya itu diperoleh dengan cara menambahkan suatu konstanta pada suku sebelumnya. Konstanta itu biasa disebut dengan beda barisan. Atau ada yang disebutnya juga selisih, tapi di sini disebutnya beda barisan dan dilambangkan dengan B. Biar ingat aja, beda. Ya, jadi dia punya angka yang tetap. Nah, angka yang tetap itu disebut dengan beda. Beda adalah selisih antara suku yang berdekatan. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. A di sini merupakan suku pertama. UN itu rumus suku ke N. Gitu ya. Nah, karena beda itu merupakan selisih antara suku yang berdekatan,
Maka beda juga bisa dicari dengan, ya harus yang dekat. Kalau U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U5. Contoh, Ibu punya barisan aritmetika misalkan. Nah, ini ada 3, 5, 7, 9. Nah, kalian tahu bedanya itu didapat dari mana? Bisa 5 kurangi 3, 2 kan? Atau 7 kurangi 5, 2 juga kan? 9 kurangi 7, 2 juga kan? Nah, gitu. Jadi, beda bisa dicari dengan selisih ya, antara suku yang berdekatan. Atau kalau di buku paket halaman 63, kalian bisa lihat di situ barisan aritmetika didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Jadi tetap konstan tuh si apa namanya bedanya. Pokoknya akan tetap. Nah, gimana kalau misalkan ada angkanya kayak gitu? Apakah ini adalah barisan? Bukan, karena dia nggak punya beda yang tetap. Coba dari 2 ke 3 ditambah 1. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 8 ditambah 3. Ini bukan barisan aritmetika gitu ya. Kalian bisa lihat di contoh soal yang pembahasan halaman 64. Di situ ada soal tentang mencari apa? Itu kan beda ya, beda barisan. Lihat, di situ ada 3, 7, 11, 15, dan 19. 3, ini 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Diminta mencari beda barisan. Ya udah, kalian tidak harus mengeceknya satu persatu. Kalau misalkan sudah dibilang ini merupakan barisan aritmetika, sudah pasti bedanya itu konstan atau tetap. Jadi boleh pakai beda itu dicari pakai saya mau carinya U3. Ya U3 harusnya dikurangi dengan U2 karena yang dekatan sama U3 U2. U3 berapa? 11. Berarti 11 kurangi 7. Hasilnya adalah 4 gitu. Salah satunya aja. Nah, bagaimana kalau mau mencari yang contoh soal kedua ya, contoh soal kedua. Masih di halaman yang sama, di halaman 64, tentukan suku ke-8 dan suku ke-n dari barisan aritmetika. Oke. Barisan aritmetikanya ada 2, 5/2, 3, 7/2, dan seterusnya. Yang ditanya adalah U8 sama dengan berapa, UN-nya juga sama dengan berapa, gitu ya. Kalau mau cari U8, kalian juga lebih gampangnya kalian harus tahu dulu UN-nya. Ya, gitu. Tapi nggak apa-apa lah, cari U8 pakai rumus umum untuk barisan aritmetika. Nah, rumus umumnya tadi apa? UN itu sama dengan A plus N minus 1 kalikan dengan B. Nah, kalian cari dulu nih bedanya. Ini ya. Bu, saya mau cari bedanya pakai U2 kurangi U1. Boleh. U2-nya adalah 5/2 dikurangi 2. Nah, jangan lupa ini pengurangan pecahan dengan bilangan biasa. 5/2, 2 itu berapa per 2? 4/2 ya. Kita samain penyebutnya dulu. Berarti hasilnya adalah 1/2. Oh, bedanya setengah. Nah, kita masukin nih setengah nanti ke sini. Kita mau cari U8 kan? Berarti U8. N-nya kita ganti 8 nanti. A-nya kita tahu suku pertamanya. Ya, suku pertamanya adalah 2.
2 ditambah N-nya tadi 8 dikurangi 1, bedanya adalah setengah. Kan? Maka 2 ditambah 8 kurangi 1, 7. 7 kalikan setengah. Atau 2 ditambah 7 per 2. Nah, 7 per 2. 2 itu tadi 4 per 2 ya. Hasilnya adalah 11 per 2. Atau 11 per 2 itu kalau jadiin pecahan campuran, 11 bagi 2, 5, 1 per 2. Ini adalah besaran untuk U8. Nah, untuk mencari tadi ya, suku ke N atau UN, itu kan rumusnya ya. Rumus untuk barisan aritmetikanya. Jadi kalian masukin nih, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Gitu. N-nya jadi masukin, karena kan kita rumus ini untuk mencari N yang lain gitu ya. A-nya tadi berapa? A-nya 2 plus N kurangi 1, B-nya adalah setengah. Maka 2 ditambah, ini kali nih, setengah kali N, setengah kali min 1, min setengah. Nah, yang ini kan koefisien ya, itu kan yang punya N, ada variabel N, berarti di depan boleh, di belakang. Dia nggak bisa bergabung sama 2 dikurangi setengah. 2 dikurangi setengah berapa? 2 itu kan 4 per 2. 4 per 2 dikurang 1 per 2, berarti 3 per 2. Ini adalah rumus untuk, kok dikurangi, sorry ya. Ini positif. Kan 4 dikurangi 1, 3. Setengah N ditambah 3 per 2. Nah, ini rumus untuk N. Kalau kalian nggak percaya dengan rumus UN yang didapat, kalian boleh coba. Tadi kan di awal, kalian punya ini kan angka-angkanya. Nah, ini kan U1. 2 itu U1. 5 per 2 itu U2. Dan 3 itu U3. Kalian boleh tes. U3 itu hasilnya 3. Kita coba ya. Kalau U-nya 3, benar nggak hasil 3? Setengah kali 3 ditambah 3 per 2. Setengah kali 3, 3 per 2. Ditambah 3 per 2, hasilnya adalah 6 per 2. 6 bagi 2, 3. Oke. Terbukti kan bahwa rumus yang kalian dapatkan itu sesuai. Begitu. Nah, itu tentang tadi ya, masih tentang aritmetika. Kita balik lagi di sini. Nanti akan belajar tentang sisipan dan nilai tengah. Nilai tengah dulu aja. Oke, kita ke contoh soalnya. Tentukan suku kesimpulan dari barisan aritmetika 6, 10, 14. Yang dicari adalah suku ke-9, ingat ya, atau U9. Nah, cari dulu A-nya berapa, diketahui ya, A-nya berapa. B-nya didapat 4. Pakainya di sini U2 kurangi 1. Boleh U3 kurangi U2 juga, hasilnya kan juga 4. Nah, U9 sesuai dengan rumus umum barisan aritmetika itu kan A plus N min 1 kalikan B. Ya, U9 artinya adalah A ditambah 9 kurang 1, 8 B. Nah, kalian harus ingat nih, karena rumus umum ini selalu N kurangi 1, N kurangi 1. Jadi kalau misalkan ditanyanya 9, pasti untuk B-nya 8B, berkurang 1, selalu berkurang 1. Kalau ditanya U12, berarti nanti A ditambah 11B. Nah, ini selalu kurang dari 1 dengan yang dicarinya. Gitu. Ingat-ingat. Nah, A-nya berapa? A-nya 6, 8 dikali B-nya 4. Maka hasilnya adalah 30. Gampang kan? Gampang. Udah. Ke nilai tengah dulu ya, jangan sisihkan deh. Suku tengah.
Nah, suku tengah barisan aritmetika. Nah, untuk menentukan suku tengah ini mudah jika jumlah sukunya memang apa namanya ganjil. Jadi contohnya nih, kalau yang 3 suku, U1, U2, U3, otomatis suku yang tengahnya ya gampang dong, tengah-tengah U2 gitu kan. Nah, kalau U1 itu sama dengan A, U2 itu kan sama dengan A ditambah B ya. U3 itu sama dengan A ditambah 2B ya. Dan seterusnya gitu kan sampai seterusnya. Nah, kalau kalian mencari U2 itu kan A tambah B tadi. Terus kalau kita mau setengah ya, ini kita apa ya namanya? Dimodifikasi aljabar. Sebenarnya nilainya masih tetap sama, cuman di bentuk lain. Contoh ini depannya ada setengah. Setengah kali 2 kan 1. Ya, setengah kali 2B ya B gitu kan. Ini dimunculkan setengahnya nih. Artinya kalau seperti ini apa? Nah, ini bisa dijabarkan lagi nih, setengah 2A-nya itu A-nya dipecah, A ditambah A plus 2B. Nah, A plus 2B ini menimbulkan eh, rumus untuk U3. Maka kalau untuk mencari U2, ya pakainya setengah A ditambah U3. Jadi setengah dikali suku pertama ditambah suku ketiga. Selain menggunakan rumus ini, pakai ini bisa. Nah, ini yang ada 5 suku gimana? Cari suku tengahnya ya, gampang. Berarti suku tengahnya adalah U3 kan di tengah-tengahnya. Ini U3 ya, ini bukan U5, U3. Nah, U3 kan rumusnya 2. A ditambah 2B. Sama nih, konsepnya kayak tadi. Diadain setengah-setengahnya di depannya. Karena kan kita mau cari suku ke tengah, suku tengah. Nah, ini ternyata U3 itu didapat dari setengah A ditambah U5. A itu kan suku pertama ditambah suku terakhirnya. Jadi apa yang bisa kalian dapatkan dari hal tersebut? Nah, ini dia. UT atau suku tengah itu didapat dari setengah kali suku awal ditambah U2T dikurangi 1. U2T dikurangi 1, ingat. Kita bisa juga pakai ini ya, ada dua rumus umum untuk mencari suku tengah ya. T-nya itu tengah. Ya, 2T dikurangi 1. Kalau yang ini A ditambah UN. Itu contohnya nih. Ada barisan aritmetika 2, 5, 8, sampai 44. Jadi suku paling ujungnya itu 44, suku awalnya itu adalah 2. Ujung depan, ujung belakang. Tentukan suku tengahnya. Oh, mencari suku tengah gitu kan. Jadi kalian sudah tahu A dan UN dan bedanya sudah kelihatan kan dari sini. Kalian pakai rumus UT yang gampang aja tadi, yang pakainya A sama N sama ujung depan sama ujung belakang. Jadi hasilnya suku tengahnya adalah 23. Nah, kalau mau cari 23 itu suku keberapanya? Boleh pakai rumus UN. UN sama dengan A plus N min 1 kali B gitu kan. Ternyata UN-nya itu kita tahu 23. A-nya kita tahu 2. Tambah N-nya kita nggak tahu ya. Karena kita mencari N. N-nya berapa tuh si 23 itu suku keberapa? Bedanya adalah 3. Berarti 2 ditambah 3N dikurang 3. Ini 23 tadi ya. Berarti 3N, positif ya. 2 dikurang 3, min 1. Ini 23. Nah, 3N, 23 ditambah 1. Jadinya 24. Min 1-nya pindah ke sini ya. Nah, berarti berapa N-nya sama dengan 24 bagi 3? 8. Jadi, si 23 adalah suku ke-8 dari barisan yang tadi ini. Ya. Oke, pembahasannya sampai sini dulu. Nanti kalian bisa eksplor tentang barisan aritmetika di buku paket halaman 63 sampai 66.
Nah, nanti kalian bisa, untuk yang sisipan belum ya, nanti bisa coba-coba diuji pemahamannya. Nanti Ibu beritahu deh kalau misalkan untuk soal latihannya. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau tanyain silahkan komentar. Kalau nggak ada silahkan dicoba-coba uji pemahamannya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa.